Sekolah SMK Negeri 1 Cempaka Hulu terletak di Jalan Cilikriwut kilometer 74, Desa Pelantaran, Kecamatan Cempaka Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur di Provinsi Kalimantan Tengah. Profil pelajar Pancasila adalah gerakan dari sekolah untuk memperkuat karakter siswa. Visi Sekolah SMK Negeri 1 Cempaka Hulu terwujudnya lembaga pendidikan, pelatihan kejuruan berbasis keunggulan lokal, dan menciptakan sumber daya yang santun, mandiri, terampil berwawasan lingkungan dengan berlandaskan IMTA. Bidang keahlian SMK Negeri 1 Cempaka Hulu yang pertama, desain komunikasi visual. Yang kedua, agribisnis tanaman perkebunan. Dan yang ketiga, teknik sepeda motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Alamsyah, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Cempaka Hulu, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Tadulako Palu dengan nomor induk mahasiswa A61222689. Hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi teks editorial di kelas 12. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kalian dalam keadaan sehat. Kita masih melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kita melanjutkan materi yang sudah diberikan pada pertemuan sebelumnya. Sebelum memulai kegiatan, kita awali dengan yang namanya berdoa. Oke, sekarang Adi, silakan Adi maju ke depan, pimpin teman-temannya berdoa. Oke teman-teman semua, sebelum mengikuti pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Adi. Silahkan kembali ke tempat duduknya. Karena tadi sudah berdoa, setelah berdoa sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Oki Saputra, Oki Putra Wijaya, Salsabila, Margianto Rizky Priyatno. Karena tadi kita sudah berdoa dan kita sudah mengecek kehadiran, sekarang seperti biasa sebelum masuk ke materi pembelajaran, kita menyampaikan profil pelajar Pancasila dan yel-yel SMK. Profil pelajar Pancasila dan yel-yel SMK akan dipimpin oleh Adi. Silakan Adi, pimpin teman-temannya. Oke, yang lain silakan berdiri. Salam profil pelajar Pancasila. Salam profil pelajar Pancasila. Satu. Satu.
kritis. Benar kritis. 4. Kreatif. Kreatif. 5. 5. Bergotong royong. Bergotong royong. 6. Berkebinekaan global. Berkebinekaan global. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, sekarang lanjut dengan yel-yel sekolah kita. Silakan adik. SMK. Bisa. SMK. Hebat. SMK Negeri 1 Cempaka Hulu. Smart, santun, mandiri, terampil. Oke, tepuk tangan lagi. Selamat duduk. Lihat ya gambar di layar. Lihat. Oke, kalau lihat. Sekarang perhatikan gambarnya. Apa yang terlihat dari gambar ini? Ada yang bisa kemukakan? Silahkan angkat tangan. Kita, oke, silakan kita berdiri kita. Apa yang terlihat? Masalah kebersihan lingkungan sekolah. Masalah kebersihan lingkungan sekolah. Oke, terima kasih kita. Silakan duduk. Jadi berdasarkan gambar ya, di sini kita lihat lingkungan sekolah. Ini kita lihat ada peserta didik di belakang. Di sini ada tumpukan sampah. Jadi tumpukan sampah yang terdapat di lingkungan sekolah. Ini bukan cuma terjadi di gambar ini, terjadi juga di tempat kita. Kita masih melihat sampah yang dibuang sembarangan di sekolah kita. Sekarang pertanyaan berikutnya, ada yang mau mengemukakan sarannya agar tidak terjadi seperti ini? Saya Pak. Putri, silakan Putri berdiri. Saran dari saya untuk kebersihan lingkungan sekolah tentang tumpukan sampah yang berada di lingkungan sekolah. 1. Berpartisipasi aktif dalam upaya menjaga kelestarian, kebersihan, dan kenyamanan serta kesehatan di lingkungan sekolah. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali Putri. Oke, hari ini kita melanjutkan lagi materi kita yang di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat materi kita di pertemuan sebelumnya? Salsa, silakan Salsa berdiri. Silakan disampaikan materi kita. Materinya tentang teks editorial, Teks editorial, oke. Membahas tentang apa Salsa? Tentang struktur teks editorial, yaitu ada 3. Yang pertama pengenalan isu, yang kedua penyampaian pendapat atau argumentasi, dan yang ketiga penegasan ulang. Oke, selain struktur, apa lagi yang dibahas? Salsa. Kaidah kebahasaan teks editorial. Oke, kaidah kebahasaan. Salsa silakan duduk. Ya, tepuk tangan buat Salsa. Oke ya, saya tampilkan ya. Di sini saya ulas lagi materi di pertemuan sebelumnya. Yang pertama untuk struktur terbagi 3. 1. Pengenalan isu. Apa yang dibahas dalam teks editorial? Kejadian faktanya ada di situ. Yang kedua, penyampaian pendapat atau argumen. Di bagian kedua ini penulis menyampaikan pendapatnya. 1, boleh. Yang kedua, menyampaikan sarannya. Kemudian struktur bagian 3, penegasan ulang. Jadi dia menegaskan secara ringkas tentang saran atau rekomendasi yang telah diberikan. Nah, ini ada 3 manfaat ketika kalian mempelajari teks editorial. Manfaat pertama, kalian akan mendapatkan informasi. Sebagai pembaca kita dapat berita, kita dapat fakta, kita dapat informasi baru. Yang kedua, mendorong pemikiran pembaca untuk memberikan pendapat atau saran. Seperti tadi saya tampilkan gambar, kemudian Putri memberikan sarannya berdasarkan kejadian ini, berdasarkan isu tentang kebersihan lingkungan sekolah. Nah, jadi kalau kita baca teks editorial, kemudian kita dapat memberikan pendapat ataupun saran berdasarkan isu yang terdapat di dalam teks. Yang ketiga, melakukan tindakan yang baik. Gitu. Jadi tadi ada gambar, kemudian berdasarkan gambar Putri menyampaikan bahwa sebagai peserta didik tidak membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempat yang sudah disediakan. Di manfaat yang ketiga ini kalian dapat menerapkan
saran yang diberikan oleh penulis teks. Materi pembelajaran kita pada hari ini adalah langkah-langkah menyusun teks editorial. Ketika menyusun teks editorial yang perlu diperhatikan ada dua, seperti yang sudah disampaikan oleh Salsa tadi. Ada struktur dan juga ada kaidah kebahasaan. Struktur ada 3, kaidah kebahasaannya ada 6. Ini merupakan kompetensi dasar yang kalian pelajari hari ini. Ada kompetensi dasar 4.6. Merancang teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Indikator pencapaian kompetensinya 4.6.1. Menyusun argumen atau pendapat terhadap isu aktual. Kalian akan membuat pendapat, menyampaikan pendapat kalian, saran kalian berdasarkan isu aktual. Kemudian 4.6.2, kalian akan menyusun teks editorial dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi tadi ada pendapat yang kalian sampaikan ataupun saran. Berdasarkan pendapat atau saran itu, kalian akan menuliskan teks editorial. Kemudian tujuan pembelajaran kita, kalian akan membaca isu aktual yang saya berikan. Kemudian kalian diharapkan pada pembelajaran hari ini kalian mampu menyusun argumen atau pendapat. Kemudian kalian akan menyusun teks editorial dengan memerhatikan struktur dan kaidah kebahasaan yang disampaikan Salsa dan yang telah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Kemudian kalian menyusunnya dengan tepat. Mekanismenya pembelajaran kita pada hari ini, setelah kalian mendapatkan materi, nanti kalian akan menonton video. Kalian akan menonton video mengenai materi. Setelah itu saya menyampaikan juga materinya. Setelah itu saya akan memberikan 4 isu aktual. Kalian akan dibagi ke dalam 4 kelompok. Setiap kelompok akan mendapatkan isu aktual yang berbeda-beda. Nanti setiap kelompok akan menyampaikan pendapat atau saran berdasarkan isu aktual yang saya berikan. Dan kalian diakhiri dengan menyusun teks editorial secara lengkap berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan melalui aplikasi Canva. Jadi nanti akan membuat teks editorial di aplikasi Canva. Kemudian file dari gambar yang kalian buat di Canva tersebut kalian unggah di Classroom. Sekarang saya akan menayangkan video. Silakan videonya nanti disimak. Pula fakta itu tidak begitu penting atau kita anggap itu kontroversial sehingga akan menyinggung pihak-pihak tertentu. Pada tahap ini bisa dikategorikan sebagai kalkulasi fakta kalaulah fakta-fakta itu lebih banyak berupa suatu sebab ataupun akibat. Semua sudah menyaksikan ya video tadi? Sudah? Oke, kalau sudah, ada yang ingin saya tanyakan berdasarkan video yang telah kalian tonton. Pertanyaan pertama, apa yang dibahas pada video ini? Siapa yang mau menjawab? Putri, silahkan berdiri Putri. Apa yang dibahas Putri? Langkah-langkah merancang teks editorial. Oke, terima kasih Putri, silahkan duduk. Oke, pertanyaan pertama tadi ya sudah dijawab oleh Putri. Jadi yang dibahas pada video ini adalah langkah-langkah dalam merancang teks editorial. Yang kedua, apa saja langkah-langkah dalam merancang teks editorial seperti yang sudah ditayangkan. Sekarang kita, silakan kita. Tema, oke, lanjut. 2. Mengumpulkan data atau fakta. 2. Mengumpulkan data. 3. Menyusun kerangka menjadi sebuah teks yang lengkap. Oke, yang terakhir. Yang terakhir adalah memberikan judul. Memberikan judul. Oke, terima kasih. Silakan duduk kita. Pertanyaan ketiga, apakah kalian pernah memberikan saran atau pendapat
Siapa yang pernah? Pak Bobi, silakan Bobi berdiri. Bobi pernah? Bobi memberikan saran atau pendapat tentang apa Bobi? Oh iya. Terima kasih Bobi, silakan duduk. Jadi Bobi pernah menyampaikan atau memberikan saran atau pendapat berdasarkan isu aktual tentang kebersihan lingkungan sekolah. Lihat, yang kita lihat. Ini juga yang sudah dibahas tadi ya, yang ada di video. Jadi langkah-langkah dalam menyusun atau merancang teks editorial. Yang pertama, memilih topik teraktual. Jadi pilih isu yang saat ini sedang trending, saat ini sedang dibicarakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengumpulkan fakta-fakta. Jadi kalian cari faktanya berdasarkan topik yang kalian pilih tadi. Yang ketiga, menyusun argumen. Kalian memberikan pendapat atau saran berdasarkan isu aktual yang telah kalian pilih. Dan yang terakhir, memberikan saran berdasarkan isu aktualnya juga. Jadi 4 langkah menyusun teks editorial. Yang pertama, kalian memilih topiknya. Saya mau memilih topik tentang kebersihan lingkungan sekolah karena di sekolah saya pada siang hari banyak peserta didik yang membuang sampah tidak pada tempatnya, membuang sampah lewat jendela, membuang sampah di bawah meja, menaruh sampah di dalam laci. Itu topiknya. Kemudian fakta-faktanya yang terjadi memang seperti itu. Yang kalian lihat sendiri, kok ada sampah nih di bawah jendela, kok ada sampah nih di bawah meja, kok ada sampah nih di dalam laci. Mencari fakta, kemudian setelah itu kalian menyusun pendapat. Pendapat yang kalian susun itu berdasarkan fakta yang ada. Dan kalian juga menyusun saran. Saran yang kalian berikan agar peserta didik tidak membuang sampah sembarangan. Peserta didik membuang sampah di tempat sampah. Sekarang siapa yang ingin bertanya? Adi, silakan Adi berdiri. Silakan Adi. Untuk apa saran diberikan buat isu aktual? Oke, silakan duduk kembali Adi. Jadi, nah, pertanyaannya Adi, untuk apa saran? Untuk apa saran ini kita sampaikan, kita berikan terhadap isu aktual? Saran diberikan terhadap isu aktual agar yang pertama, kalau tadi kejadian seperti kebersihan lingkungan sekolah, agar si pembacanya itu tidak mengulangi, tidak terjadi lagi hal serupa. Nah, jadi agar tidak terjadi lagi hal serupa atau dapat diantisipasi kejadian-kejadian yang akan terjadi. Itulah fungsi daripada saran terhadap suatu isu aktual. Tadi sudah menyaksikan video, sudah mendapatkan materi. Sekarang inilah yang akan kalian kerjakan. Kalian akan mengerjakan 3 nomor. Kalian akan diberikan isu aktual seperti yang sudah saya sampaikan. Kemudian kalian akan menjawab 3 nomor ini. 1, kalian akan memberikan saran atau pendapat berdasarkan isu aktual. Yang kedua, kalian akan membuat kalimat penegasan atau simpulan berdasarkan pendapat atau saran yang telah kalian berikan. Dan yang ketiga, kalian akan menyusun pendapat atau saran yang telah kalian berikan, kemudian kalimat penegasan yang telah ditulis itu dimuat dalam satu teks editorial. Jadi di atasnya itu struktur pertama isu aktualnya yang saya berikan, kalian cantumkan. Yang kedua ada saran atau pendapat dari kalian. Dan yang ketiga ada kalimat penegasan. Jadi ketiga bagian itu digabungkan menjadi satu teks editorial yang akan disusun di aplikasi Canva. Sekarang kalian akan dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi yang saya panggil namanya silahkan maju untuk mengambil nomor undian. Jadi di sini saya sudah membagi ke dalam 4 kelompok.
dan ketua kelompoknya sudah saya tentukan. Masing-masing ketua kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Kelompok 1 itu ada Putri Nisa ketua kelompoknya. Kelompok 2 itu ada Gita. Kelompok 3 ada Bobby dan kelompok 4 ada Tiara. Jadi kalian akan duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Jadi kalian maju mengambil nomor, kalau dapat nomor 1 jadi bergabung dengan Putri Nisa. Kelompok 2 bergabung dengan Gita. Kelompok 3 bergabung dengan Bobby dan kelompok 4 bergabung dengan Tiara. Sekarang saya akan panggil satu persatu. Oki Saputra sini maju. Silakan ambil kemudian buka. Kertasnya letakkan di sini lagi. Ya, silakan duduk lagi Oki. Semuanya sudah tahu ya nomornya, sudah tahu siapa teman kelompoknya. Jadi sekarang kita atur tempat duduknya. Untuk kelompok 1 nanti duduknya di sini. Untuk kelompok 2 nanti duduknya di sini. Untuk kelompok 3 nanti duduknya di sini. Untuk kelompok 4 duduknya di sini. Oke. Jadi silakan duduk berdasarkan nomor masing-masing. Sekarang sudah duduk berkelompok. Untuk kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi setelah dibagi kelompok, saya akan membagikan. Jadi yang akan saya bagikan ada 4. Yang pertama itu LKPD, lembar kerja peserta didik. Kalian akan mengisi atau mengerjakan nomor 1 dan nomor 2 yang ada di soal ini di situ. LKPD ini dalam bentuk Google Formulir. Kemudian yang kedua, saya akan membagikan materi pembelajaran. File ini akan saya bagikan juga di Classroom. Yang ketiga, saya akan membagikan video pembelajaran tadi. Kemudian yang keempat, yang saya bagikan adalah isu aktualnya. Jadi isu aktual saya bagikan. Jadi kelompok 1 membahas isu aktual ke-1, kelompok 2 membahas isu aktual yang kedua, kelompok 3 membahas isu aktual ketiga, begitu juga kelompok 4 membahas isu aktual yang keempat. Oke, silakan dibuka Classroom-nya. Silakan dibaca setiap kelompok isu aktualnya. Jadi dipahami terlebih dahulu isu aktualnya, kemudian kalian bisa menentukan pendapat yang akan kalian berikan serta saran yang akan kalian berikan. Jadi isu aktual itu dibaca terlebih dahulu. Jadi silahkan dibaca isunya, kemudian kalian berempat berdiskusi berdasarkan isu sarannya. Jadi isunya tentang apa? Kebakaran hutan. Berdasarkan kebakaran hutan yang terjadi seperti yang kita alami ya. Isu aktualnya kan yang terjadi di Kalimantan Tengah, kebakaran hutan. Jadi Arta punya pendapat, Pak, jangan membakar sampah sembarangan, itu akan mengakibatkan terjadi kebakaran. Mana kelompok 1? Yang mengerjakan Pak. Yang mengerjakan, oke. Bagaimana? Bentar lagi, oke. Udah sampai mana? Lagi diskusi. Oh, lagi diskusi. Sudah diunggah sekarang. Kelompok 1 sudah diunggah di Classroom? Sudah, oke. Kelompok 2 apakah sudah diunggah di Classroom? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4 sudah diunggah? Semua sudah mengunggah. Jadi setelah diunggah, setiap kelompok akan membacakan, mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi saya punya 4 nomor. Jadi setiap kelompok mengambil satu kertas yang ada di tangan saya. Jadi kalau kelompok 1 saya berikan kertas kemudian dapat nomor 2, berarti dia mempresentasikan yang kedua. Jadi nanti silahkan kalian diskusikan siapa yang akan maju mempresentasikan. Sekarang saya mulai dari kelompok
satu dulu. Silakan ambil kertasnya. Siapa yang dapat nomor 1? Bobby. Yang dapat nomor 2? Nomor 3? Nomor 4? Oke. Jadi sekarang kelompok 1 silakan. Siapa yang mau maju untuk membaca? Berarti. Oke, kalau orang yang maju silakan berarti. Kelompok 2, 3, dan 4 dipersiapkan satu orang ya untuk membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili dari kelompok 3 ingin mempresentasikan isu aktual tentang kemandirian bagi oleh pendidikan yang baik dan pantas, dan juga didampingi oleh orang tua dan menjalani masa remajanya. Sekian presentasi dari saya semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan saran dari kelompok 4. Usai kebakaran hutan, diperkirakan akan muncul beberapa penyakit yang bukan saja akan menyerang manusia, tapi juga dapat menyerang hewan serta tumbuh-tumbuhan akibat asap yang timbul atas peristiwa kebakaran hutan yang cukup tebal. Oke, terima kasih Tiara. Silahkan kembali tepuk tangan buat Tiara semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan Jakarta, banjir di Jakarta. Pendapat atau saran dari kelompok 1 yang ke-1, Jakarta adalah salah satu kota yang menjadi langganan banjir. Hingga kini banjir di Jakarta masih menjadi masalah besar baik bagi pemerintah maupun masyarakatnya. Kedua, banjir di Jakarta disebabkan oleh berbagai hal. Misalnya infrastruktur yang tidak tertata dengan baik sehingga masyarakatnya yang membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, banyak dari masyarakat yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan, terutama membuang sampah di sungai. Yang keempat, sampah yang dibuang di sungai akan menumpuk dan membuat air kotor dan membuat air terhambat. Yang kelima, dan jika musim hujan tiba, maka sampah-sampah yang menumpuk di sungai akan menghambat hulu hilir air sehingga mengakibatkan banjir. Sekian presentasi pada pertemuan hari ini. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan pendapat saya tentang kebersihan lingkungan sekolah. Pendapat saya, menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman tidaklah mudah. Hal ini harus didukung dengan peraturan atau tata tertib guna menjaga dan mendisiplinkan warga sekolah dalam menjaga dan merawatnya. Selain itu, sekolah dapat membuat beberapa perlombaan mengenai kebersihan yang diperuntukkan di setiap kelasnya. Hal tersebut akan mendorong siswa untuk lebih rajin melaksanakan kegiatan seperti piket kebersihan dan lain sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Karena kelompok 1 sampai kelompok 4 setelah presentasi, jadi sekarang seperti yang sudah saya sampaikan, jadi yang ingin menanggapi setiap isu aktual dari tiap kelompok, saya persilahkan. Siapa yang ingin memberikan tanggapannya berdasarkan isu aktual? Saya Pak. Putri, silahkan berdiri Putri. Saya dari kelompok 1 akan menambahkan pendapat atau saran tentang kebersihan lingkungan di sekolah. Ke-1, aktif melakukan kegiatan gotong royong bersama-sama di lingkungan sekolah. 2, saling menyadari untuk peduli akan kebersihan di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, menanamkan sikap disiplin untuk membuang sampah pada tempatnya. Sekian dari saya
saya ucapkan terima kasih. Oke, silakan tepuk tangan semuanya. Oke, terima kasih buat Putri telah menambahkan pendapat atau saran dari isu aktual yang dimiliki oleh kelompok 2 tentang kebersihan lingkungan sekolah. Terima kasih Putri. Sekarang siapa lagi yang ingin memberikan tanggapannya? Saya Pak, Kita, silakan kita. saya akan memberikan tanggapan untuk kelompok 1 tentang banjir di Jakarta. Saran saya atau pendapat saya melakukan reboisasi penanaman, kedua membuang sampah di tempatnya, dan yang ketiga tidak menebang pohon secara sembarangan. Oke. Mas. Terima kasih Dita. Silakan berbagi tentang Dita. Cukup bagus saran yang diberikan oleh kita. Reboisasi, tidak buang sampah sembarangan. Sekarang kalian akan mengerjakan soal sebanyak 5 nomor dalam bentuk pilihan ganda. Soal itu saya muat di aplikasi Quizizz. Jadi saya akan membagikan link Quizizz yang akan kalian kerjakan sekarang juga. Saya akan mulai ya. Jadi semua fokus mengerjakan di handphone masing-masing. Oke, saya bacakan hasilnya. Asep dari 5 soal benar 4. Yuriko benar 3. Putri benar 3. Nanti akan saya bagikan hasilnya di classroom. Sekarang kita menyimpulkan materi pembelajaran. Siapa yang mau menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini? Silahkan Bobi. Menentukan tema, mengumpulkan data dari berbagai media, mengembangkan kerangka menjadi teks yang utuh, berilah judul teks editorial tersebut. Oke, terima kasih Bobi. Silahkan duduk kembali. Jadi saya ulangi, materi kita merancang teks editorial. Jadi ada 4 langkah. Yang pertama adalah kalian menentukan tema. Yang kedua adalah kalian mengumpulkan data dari berbagai media. Oke. Yang ketiga adalah mengembangkan kerangka, dan yang terakhir jadi setelah menyimpulkan materi, sekarang kita merefleksi proses pembelajaran kita hari ini. Silakan siapa yang ingin menyampaikan? Saya Pak, Kita, silakan kita berdiri. proses penyampaian pelajaran itu sangat menarik. Menggunakan media interaktif seperti YouTube, juga Quizizz, dan penyampaian bukunya juga sangat mudah dimengerti. Oke, terima kasih kita silakan kembali. Sekarang siapa lagi? 1 orang lagi. Saya Pak, Putri, ya silakan berdiri Putri. pada pertemuan kali ini, guru saya menyampaikan materi pembelajaran dengan sangat mudah dipahami, serta ciri kebahasaannya mudah dimengerti dan sangat jelas. Media pembelajaran yang digunakan guru saya pada hari ini adalah YouTube, Quizizz, Google Chrome, dan Google Chrome. Sekian refleksi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Tangan buat Putri. Untuk pertemuan kita selanjutnya. Jadi pertemuan ini adalah pertemuan terakhir untuk semester ganjil. Genap nanti kalian akan membahas tentang yang namanya buku fiksi dan buku non fiksi. Pernah dengar kan? Ya, pernah. Buku fiksi dan non fiksi. Jadi yang non fiksi itu adalah yang pengetahuan. Kalau yang fiksi itu yang rekayasa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, karena tadi diawali dengan doa, sekarang kita akhiri lagi dengan doa agar pembelajaran yang kita laksanakan, materi yang kalian pelajari dapat kalian pahami dan kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sekarang silahkan Adi pimpin teman-temannya berdoa. Kita mengikuti pembelajaran hari ini yang malah kita berdoa.
Semoga apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Mari kita berdoa menurut apa yang kita masing-masing berdoa. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali lagi. Bertemu lagi di pembelajaran bahasa Indonesia untuk semester genap di bulan Januari. Masih berapa nih? Saya akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.